Tipe data. JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. Pertama, number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. 2. String. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. 3. Boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika, yaitu true atau false. Yang keempat, undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. Yang kelima, null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam arti huruf kecil tidak sama dengan null huruf besar semua. Dalam ECMA Script 6 terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk ke dalam tipe primitif di atas dikategorikan sebagai tipe objek yang akan dibahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number, yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string, huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean yang mana huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan, teks, dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan contoh kode berikut ini. Pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number, tipe primitif. Sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe number dalam kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode toString dari objek bersangkutan. Contohnya sebagai berikut, kita ketikkan B titik toString. Kurung tutup kurung, enter. 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya, A titik toString Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Tipe number. Berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dan 123,456, akan dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan,
Nilai dalam format biner ditulis dengan awalan 0B. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan 0O, dan nilai dalam format heksadesimal ditulis dengan awalan OX. Perhatikan contoh berikut ini. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Nilai yang diisikan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen yang artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Kita buat sebuah file baru dengan nama number.js. Kemudian ketikkan script berikut ini. Oke, coba kita jalankan. Masukkan jari-jari lingkaran 4,5, maka hasilnya seperti ini. Perhatikan di atas, di sini kita mengakses readline sinkron untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan konstanta pi dengan nilai 3,14 sekian, kemudian kita mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling. Ini kita sebenarnya bisa gabung dalam satu baris. Kemudian kita menangkap nilai yang diinput di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real, jadi kita parse ke float. Setelah hasil parsenya itu kita simpan ke dalam variabel radius. Setelah itu tinggal dilakukan perhitungan dan ditampilkan di layar. Tipe string. String adalah teks atau kumpulan karakter. Dalam JavaScript, string dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu 1. Menggunakan petik tunggal, 2. Menggunakan petik ganda, dan yang ketiga, menggunakan tanda tick. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara di atas. Kita buat sebuah file baru dengan nama string.js. Kemudian ketikkan script berikut. Kita menggunakan petik tunggal. Kita menggunakan petik ganda. Kita menggunakan tanda tick. Posisinya di bawah tombol escape. Coba kita jalankan. Seperti ini. String yang dibuat menggunakan tanda tick merupakan fitur baru dalam ACMA Script 6 dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda $, buka kurung kurawal nama variabel tutup kurung kurawal, atau tanda $, buka kurung kurawal ekspresi tutup kurung kurawal, ke dalam string. Perhatikan contoh berikut ini. Kode di atas akan menghasilkan tampilan 8 tambah 9 sama dengan 17. Dengan menggunakan interpolasi variabel, kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ini. Lebih bagus kan? Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan proses interpolasi variabel di dalam JavaScript. Kita buat sebuah file baru dengan nama interpolasi.js. Kemudian kita ketikkan script berikut. Oke, coba kita jalankan.
Hasilnya seperti ini. Variabel A ditambah B, hasilnya C. C yaitu variabel C sama dengan A tambah B. Kemudian interpolasi untuk variabel A dan variabel B, maka dia tampilkan nilai yang ada di dalam variabel A, tampilkan nilai yang ada dalam variabel B, kemudian dia menampilkan nilai yang mana nilai tersebut sudah dikalikan terlebih dahulu. Kemudian yang di bagian bawah, dia menampilkan nilai yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Kalau yang ini dia menampilkan nilai A, ini menampilkan nilai B, sementara yang sebelahnya adalah menampilkan hasil pembagian dari nilai A dibagi dengan nilai B. Selain untuk melakukan interpolasi variabel, string yang dibuat menggunakan tanda tik juga dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut ini. Kita gabung saja. Kita ketikkan var S sama dengan tanda tik. Sekarang coba kita jalankan. Kita tekan anak panah atas, enter. Seperti ini. Pada kode di atas, string pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator plus. Yang bagian ini operator plus. Dengan menggunakan tanda tik yang bagian ini, tik, kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut. Jadi, kita bisa sederhanakan, kita tidak perlu menggunakan tanda ini. Tambah, ini penyederhanannya, kita hapus, tanda tik bagian belakang juga kita hapus, bagian depan, tik hanya ada dua, yaitu awal dan akhir. Seperti ini. Sekarang kita coba simpan dan kita jalankan kembali. Enter. Hasilnya seperti ini. Nah, ini variabel n-nya kita hapus. Oke. Hapus cukup satu. Sekarang kita Ctrl S. Kita jalankan lagi. Hasilnya seperti ini. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, C++, C#, Java, dan PHP, string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter escape sequence seperti /n untuk new line, /t untuk horizontal tab, dan sebagainya. Contoh, perintah di atas akan memberikan hasil sebagai berikut. Tipe Boolean, variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false salah akan bertipe Boolean. Berikut contohnya. Mengenal array di dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data berkelompok. Artinya, variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikan program berikut ini. Perhatikan contoh di layar. Pertama kita membuat array A dengan nilai 10 sampai 50. Kemudian untuk mengakses nilai-nilai array, kita tuliskan console.log A dalam kurung indeksnya. Kalau kita tuliskan indeks 0, maka dia akan menampilkan nilai array yang pertama. Dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat array asosiatif. Kita akan mengakses elemen menggunakan kata kunci. Kita ketik console.log, buka kurung, kita ketikkan B, kemudian kurung siku, kita ketik koe, itu kurung siku, itu kurung titik koma, maka dia akan menampilkan kupang. Kemudian kalau kita ganti dengan
move, maka dia akan menampilkan maumere. Variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikannya, Anda dapat menulis kode berikut ke dalam terminal REPL. Oke, kita tekan Ctrl C 2 kali untuk mengakhiri ini. Oke, kemudian kita ketikkan, kita ketik node dulu. Kemudian kita ketik var A sama dengan kemudian tipe of A titik koma, maka akan menjadi objek. Kemudian A array, dia akan menjadi true.